Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hmm, Sebelum aku mulai kelasnya, seperti biasa ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait tugas ataupun eh, hal-hal yang berbau Microsoft Word gitu. Ada yang mau ditanyain kah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh ya, sebelumnya aku minta maaf ya teman-teman karena pertemuan keempat ini harus di reschedule lagi. Harusnya kita ketemu di hari Sabtu kan ya. Tapi baru bisa ketemu di hari ini, hari Rabu, karena ada satu dan lain hal. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan, langsung ditanyain aja ya di kolom chat seperti biasa. Hari ini aku mau ngajarin teman-teman tentang mailing list. Terus kita juga belajar bikin daftar isi, daftar pustaka. Sorry, udah daftar pustaka ya. Daftar gambar, daftar tabel gitu. Terus, apa lagi ya? Ya, kurang lebih itu dulu. Nah, materi pertama kita itu belajar tentang mailing list. Sebenarnya apa sih mailing list dan fungsinya apa? Jadi mailing list itu fitur yang ada di Microsoft Word yang mempermudah teman-teman kalau mau bikin suatu dokumen dengan format yang sama tapi ada sedikit perbedaan. Misalnya di penerima dokumen tersebut. Contohnya, kita mau bikin sertifikat. Sertifikat itu kan formatnya sama ya. Kalimat-kalimat yang ada di sertifikatnya pun sama, gitu. Yang membedakan hanya penerima sertifikatnya aja. Atau surat. Misalnya ada surat dari sebuah perusahaan ke orang-orang yang sudah apply di em, lowongan mereka gitu. Formatnya kan sama, tapi penerima suratnya aja yang berbeda. Supaya mempermudah, kita bisa pakai fitur mailing list. Jadi, caranya itu, teman-teman sediain dulu dokumennya. Misalnya ini ada piagam gitu. Ini tuh mau diberikan kepada peserta dalam seminar tentang SDGs. Kan biasanya peserta seminar tuh ada banyak ya, sampai ratusan orang. Gak mungkin dong kita klik satu-satu namanya. Kita bisa pakai fitur mailing list dengan cara ke menu mailings. Terus kalau teman-teman udah punya nama penerima sertifikatnya, kita bisa langsung pilih yang ini, select recipient. Kita pilihnya yang use an existing list. Kalau udah punya listnya ya. Ceritanya aku udah punya listnya di dalam Microsoft Excel. Karena em, kalau daftar seminar lewat Gform, terus hasilnya bisa kita download dari Excel kan. Ini ceritanya Excel nih yang hadir ataupun yang mendaftar di seminar ini. Terus kita klik open. Setelah itu, teman-teman jangan lupa centang bagian ini ya, yang first row of data contains column header. Ini maksudnya baris pertamanya itu tuh sebagai em, header gitu, bukan datanya. Habis itu kita klik OK. Kalau datanya udah teman-teman masukin, data penerima sertifikatnya, otomatis fitur yang lain hidup. Nah, langkah berikutnya kita tinggal masukin aja fieldnya atau kategori apa sih yang harus ditambahin di sini. Misalnya aku mau masukin nama depan sama nama belakangnya aja. Kalau fontnya terlalu besar, kita bisa ganti gitu ya. Oke. Kalau udah dimasukin fieldnya, abis ini teman-teman tinggal di preview atau dicek. Itu jadinya seperti apa. Ada Rifki, ada Safa, Yana, Novita. Oh, teman-teman ngerasa nggak puas nih karena ada orang yang cuman muncul namanya satu aja kayak gini. Kita bisa tambahin lagi, misalnya fieldnya kita tambahin pakai nama tengah. Kita preview lagi. Udah. Kalau udah semua, teman-teman udah ngerasa oke nih sama hasilnya, kita tinggal klik finish and merge. Habis itu edit individual dokumen. Tadi yang sertifikat berjumlah satu itu dia bisa menjadi bentar, 15 sertifikat sekaligus cuman dalam beberapa kali klik doang. Nih, teman-teman kelihatan nggak di bagian navigation?
Jadi ada banyak sertifikatnya, Kak. Kalau kayak gini udah selesai. Teman-teman tinggal save aja per halaman. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Oh iya, tadi itu kalau teman-teman lupa, misalnya lupa gitu ya, fieldnya ditaruh di mana aja, kita bisa klik yang namanya highlight merge field. Jadi biar kelihatan, oh ya fieldnya tuh cuma ditaruh di sini nih. Buat nama biar ada spasinya gimana Kak? Tinggal kita kasih spasi. Nih ya, misalnya aku ulang lagi. Kita tambahin fieldnya nih. Biar ada spasinya gimana? Tinggal insert match field, nama depan. Terus kita spasi nama tengah, spasi lagi sama nama belakang. Jangan lupa waktu teman-teman masukin fieldnya dikasih spasi. Tuh, oke kah? Ada yang mau ditanyain? Kayaknya kan ada spasinya ya. Pokoknya teman-teman tambahin spasinya sebelum masukin field yang lain. Oke kah? Tadi yang nanya siapa ya? Agung ya? Oke. Nah, itu kalau teman-teman punya listnya atau udah ada listnya di Excel. Gimana nih Kak kalau misalnya aku nggak punya listnya gitu? Mari kita coba pakai file yang lain. Ceritanya ini ada sertifikat. Aku mau bikin sertifikat lagi nih buat orang yang udah ngikutin bootcamp Microsoft Word. Ya, ini. Oke, ceritanya ini aku mau bikin sertifikat untuk orang yang berhasil menyelesaikan bootcamp Microsoft Word. Tapi aku belum punya listnya. Caranya sama, teman-teman tinggal ke bagian mailings, terus pilih yang namanya select recipient. Tapi bedanya, kalau teman-teman belum punya listnya, kita pakainya yang type a no list. Nah, di sini teman-teman bisa masukin, misalnya nama-namanya ada siapa aja nih. Ya, ada Ana, Luka, kan. Terus tambahin lagi data baru. Ada yang namanya Mansur bagus. Teman-teman diketik manual dulu kalau misalnya belum punya datanya. Melda, ada orang ini gitu kan. Masukin lagi ada yang namanya Maya Makfira. Terus ini Waktu terakhir pasti oke. Kalau udah teman-teman tulis semua namanya, habis itu kita klik yang namanya oke. Diklik oke, terus teman-teman simpen em, listnya tadi. Kita kasih nama filenya bootcamp mark. Save. Kalau udah di save, teman-teman bisa masukin fieldnya. Ini kalau udah hidup fitur udah nih. Tinggal masukin tadi misalnya teman-teman mau masukin first name sama last name. Kalau udah bisa kita preview result. Jadi ada Dwika, Hansen Bagus, Imelda, dan seterusnya. Kalau udah semua udah oke, bisa kita klik finish and merge. Habis itu edit individual dokumen. Nah, misalnya aku mau ngasih perbedaan nih ke contohnya ya, ke Imelda. Dia sebagai peserta terbaik gitu. Aku bisa edit dokumennya
secara individu. Hmm. Nah, dokumen yang lain itu nggak akan keganti karena aku ngeditnya cuma dokumen di email doang. Ada tambahan detail sebagai peserta terbaik. Yang lain kan nggak ada nih. Gitu. Kalau udah ya tinggal teman-teman save aja. Per mam. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Oke kah? Teman-teman punya pertanyaan nggak? Itu kita cobain fitur mailing kalau formatnya sertifikat. Nah, ada lagi nih, biasanya kita bisa pakai fitur mailing itu kalau dia bentukannya surat. Ini ceritanya ada surat yang diberikan sama perusahaan untuk orang-orang yang apply di posisi Java programmer. Kan yang apply-nya banyak gitu, tapi nggak mungkin dia terima semuanya kan. Jadi dia mau mengucapkan terima kasih ke orang-orang yang udah daftar di posisi ini gitu. Dan kalau ada opportunity lain, mereka bakal ngabarin gitu. Nah, kalau surat, perbedaannya itu dengan sertifikat, di surat itu ada yang namanya greeting line atau sapaan. Misalnya, teman-teman pernah baca nggak surat ada yang gini, selamat pagi, Bapak atau Ibu, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang terhormat. Nah, itu kita sebut sebagai greeting line. Greeting line-nya juga bisa kita custom, bisa munculin nama penerima suratnya gitu. Caranya, kita tinggal ke bagian mailings, terus teman-teman harus masukin dulu resipinnya atau penerimanya. Cara masukin use and existing list. Kita cari penerima suratnya, datanya gitu ya. Kalau udah kita klik open, terus teman-teman jangan lupa klik ini, first row of data contents column header. Ketika teman-teman masukin resipinnya, fitur yang lain bisa hidup. Ini sama ya caranya. Tadi kita tinggal masukin fieldnya. Misalnya ada first name, terus last name. Habis itu teman-teman mau masukin alamatnya, res, terus masukin city sama state-nya. Nah, sekarang kita tinggal masukin greeting line-nya. Di sini ada fitur yang namanya greeting line. Teman-teman tinggal klik aja. Terus bikin sendiri fitur greeting line-nya. Ini kita klik halo. Ini untuk preview nanti muncul namanya seperti apa gitu. Mau pakai kata Mister K atau ya nama aja kayak gini kayak halo Kathy atau mau pakai kayak gini halo Mister Albertson. Ini buat yang nggak diketahuin atau invalid recipient. Kalau udah kita klik OK. Nah, nih. Berarti kalau kita highlight, kita punya field ada 6 ya. Ada first name, last name, address, city, state, sama greeting line. Kalau udah, kita bisa preview dengan cara klik preview result. Kelihatan Kak? Di sini kan penerimanya Kathy Albertson. Terus greeting line-nya halo Miss Albertson. Dia bakal menyesuaikan gitu ya. Hmm, Kalau udah oke semuanya, teman-teman bisa klik finish and merge. Habis itu edit individual dokumen. Nanti dia jadi suratnya jadi beberapa. Kelihatan kan di navigation. Jadi ada 8 surat untuk 8 orang berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Teman-teman punya pertanyaan kah? Itu ya perbedaan kalau kita pakai mailings di sertifikat sama
di surat, tapi secara penggunaan sih sama aja. Kalaupun teman-teman nggak punya listnya di Excel, kita bisa pakai ini yang type and nulis. Caranya sama. Ada yang mau ditanyain? Oh, ini yang tadi halo ya. Bentar. Oke, ada yang nanya, Kak, untuk halo itu cuma bisa nama belakang aja, nama belakangnya aja kah? Nah, di sini itu ada formatnya. Misalnya teman-teman kayak kurang srek gitu kalau nama belakang doang. Kan bisa nyari, nih ada yang nama lengkapnya kayak gini. Ada, nih kalau mau nama lengkap banget gitu. Nanti ini previewnya kan kelihatan ya, jadinya halo Miss Felisa Pos. Kalau yang tadi kita pilih itu kan cuman halo Miss Pos. Tapi kalau teman-teman pilih yang ini, jadinya halo Miss Melisa Pos. Itu bisa disesuaikan sih, tergantung sama em, format greeting line yang teman-teman pilih di sini. Oke kah? Kan kelihatan kan? Ini ada halo Miss Shannon, Thompson, namanya udah lengkap gitu. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Sebelum aku pindah ke materi yang lain, oke. Kalau misalnya udah oke, aku pindah ya teman-teman ke materi yang lain. Sekarang, oh aku lupa, aku punya janji kan ya, mau nge-share sedikit cara menggunakan Mendeley. Ini di PC yang ini tuh ada deh Mendeley-nya, jadi bisa aku demonstrasiin ke teman-teman. Nah, minggu kemarin kita kan udah belajar tentang membuat citasi dan daftar pustaka. Aku bilang kan ke teman-teman ada dua metodenya, bisa pakai Mendeley atau pakai fitur yang ada di Microsoft Word. Ini kalau teman-teman mau pakai Mendeley ya. Jadi Mendeley itu aplikasi yang mempermudah teman-teman buat pakai citasi dan buat membuat citasi dan daftar pustaka secara otomatis. Tampilannya seperti ini, aplikasinya juga gratis, jadi teman-teman bisa download dan dipakai sesering ataupun sebanyak apapun gitu. Teman-teman bisa download yang namanya Mendeley Desktop. Nanti aku kirimin linknya. Ini bahkan aku pakai dari aku zaman kuliah. Ini ada dari UAS, dari aku ngerjain tugas, aku ngerjain UAS, sampai aku bikin skripsi itu aku pakai Mendeley. Dan dia aman-aman aja gitu, nggak ada masalah, datanya pun masih kesimpan. Nah, perbedaannya kalau kita pakai Mendeley sama yang bukan Mendeley itu kayak begini nih. Kalau kita pakai Mendeley, aku cari dulu filenya ya. Hmm. Kalau misalnya kita pakai Mendeley, misalnya aku mau masukin di sini menurut Rifai gitu ya. Kita tinggal ke reference, terus pilih Mendeley-nya tadi, dikonekin dulu ke Microsoft Word. Habis itu teman-teman tinggal klik citation. Dicari aja di sini, di typing. Ada nggak Rifai yang tahun 2004? Kalau ada, tinggal klik ini, terus klik OK. Oke, ini tuh lebih simple kan dibanding minggu kemarin yang kita belajar kalau di Word itu harus ke insert citation, terus teman-teman nambahin dulu new source-nya.
Di Mendeley itu asal teman-teman punya filenya aja, itu bakalan lebih gampang. Kita contohin lagi ya, ceritanya ini ada jurnal SDM. Aku ngekutip jurnal ini. Cek. Kan, kita download dulu filenya. Setelah itu kita masukin filenya ke Mendeley. Caranya tinggal diklik add atau tambah, terus add files. Masukin file yang mau teman-teman jadiin referensi. Nah, enaknya pakai Mendeley itu kalau teman-teman masukin um, filenya dia langsung ke detect gitu loh. Nama autornya siapa, titlenya apa. Kan lebih enak aja. Nggak usah dimasukin satu-satu. Terus kalau teman-teman mau bikin citasi, kita tinggal balik ke yang tadi filenya di sini. Tadi menurut siapa? Sorry, aku lupa. Martalina ya. Kita tinggal ke reference, insert citation, terus teman-teman tinggal di typing aja Martalina. Udah lebih praktis. Nah, gimana Kak cara bikin daftar pustakanya? Caranya sama, teman-teman selesaiin dulu semua citasinya. Kalau udah, kita ke bagian reference, terus klik insert bibliografi. Dia bakal munculin file-file yang teman-teman pakai. Gitu. Ada pertanyaankah teman-teman? Perbedaannya di situ doang sih. Kalau di Mendeley itu kalau punya filenya dia langsung ke detect detailnya. Kalau misalnya di Word dia harus dimasukin sendiri. Hmm, cara sambungin Mendeley ke Microsoft Word gimana? Itu tutorialnya ada di YouTube ya teman-teman. Nanti aku kirimin sekalian. Yang penting teman-teman download dulu Mendeley-nya. Habis itu nanti dikonekin baru bisa pakai fitur yang insert citation. Ya, sama-sama. Mungkin agak ribet di awal waktu ngekonekinnya, tapi kalau udah dikonekin, enak gitu loh, bisa dipakai kapanpun. Bahkan teman-teman pindah PC pun ya, memorinya, bukan memori, datanya tuh nggak hilang gitu loh. Ini kan, em, aku pakainya dari laptop yang lama ya, terus aku pindah ke laptop yang ini pun, datanya nggak hilang. Ini, aku bisa bikin grup, ini referensi aku bikin bab satu, ini referensi aku bikin bab dua, bab tiga. Ini referensi aku waktu matkul keuangan, kalau substansi. Bisa dikelompok-kelompokin KBN. Begitu, itu seputar Mendeley. Sekarang kita lanjut lagi ya materinya. Tentang daftar gambar, daftar tabel, dan daftar bagan. Teman-teman bisa pakai file yang namanya ini. Practice, daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya. Kayak gini loh. Oke, oke. Terus kita bisa lihat. Nah, ini ada instruksinya. Mana ya? Coba. Oke, nah ini ceritanya di sini aku mau bikin daftar isi. Selain daftar isi, aku juga mau bikin daftar tabel sama daftar gambar. Kita cek dulu ya, ada berapa tabel dan berapa gambar. Ceritanya ini ada satu tabel, sorry, ada satu gambar. Gimana Kak caranya kalau kita mau bikin daftar tabel dan daftar gambar? Langkah pertama, teman-teman harus bikin dulu captionnya. Pernah lihat gak ada tabel gitu ya, terus di atasnya ada tulisan tabel satu gitu, kayak gini.
Ada tulis tabel satu gitu kan. Ini nama tabelnya tahapan implementasi. Itu kita sebut sebagai caption tabel. Tapi aku nggak mau bikin caption seperti ini. Karena kalau kita bikin captionnya secara manual kayak gini, kita nggak bisa bikin daftar tabelnya. Jadi langkah teman-teman adalah membuat caption secara otomatis. Caranya, teman-teman blok dulu tabelnya, blok semuanya. Kalau udah, kita bisa klik kanan, ada yang namanya insert caption. Atau teman-teman blok tabelnya, terus kita ke bagian reference, teman-teman pilih yang namanya insert caption. Kalau ini tabel, berarti labelnya juga harus tabel. Misalnya belum ada nih label dari tulisannya tabel. Adanya tabel kan, kan beda. Kita tinggal tambahin label baru. Tulis tabel. Nanti dia tulisannya bakal kayak gini, captionnya tabel satu. Terus teman-teman masukin judul tabelnya. Tahapan implementasi kebijakan. Setelah dimasukin captionnya, teman-teman tentuin posisi caption ini mau di atas atau di bawah. Biasanya di atas gak sih? Kita klik above. Kalau udah, kita klik OK. Kelihatan nggak? Kalau dia captionnya secara otomatis, dia tuh nomornya bisa keblok ini loh. Kalau udah gini, teman-teman tinggal sesuaiin aja sih fontnya. Nah, selesai nih tugas kita satu, membuat caption untuk tabel. Begitupun yang tadi gambar. Gambar ya. Ini juga kita harus bikinin captionnya. Caranya, teman-teman tinggal klik gambarnya, terus klik kanan, pilih insert caption. Atau klik gambarnya, ke bagian reference, pilih insert caption. Sorry, salah. Karena ini gambar, jadi labelnya harus yang gambar. Teman-teman cari aja label gambar. Kalau nggak ketemu, bikin label baru ya. Teman-teman masukin judul gambarnya. Misalnya, Kobe. Ini posisinya ceritanya di bawah. Berarti kita pilih yang below. Kalau udah, klik OK. Kelihatan kan? Ada gambarnya. Kita tinggal edit fontnya. Pakai format painter aja. Kalau udah, setelah ini teman-teman bisa bikin halamannya dulu. Kan halamannya belum ada. Gimana kita mau bikin daftarnya kalau halamannya belum ada? Sekarang kita belajar buat bikin halaman secara simpelnya ya. Simpelnya itu halamannya muncul dari nomor satu nih, dari cover sampai selesai. Caranya kita tinggal ke bagian insert, terus teman-teman bisa pilih page number. Kalau halaman yang mau di bawah, pilihnya yang bottom. Kalau mau di atas, pilihnya yang top. Biasanya di bawah misalnya. Bawah terus sebelah kanan. Tinggal pilih yang line number 3. Dan nih, halaman yang muncul sampai halaman 13 dari halaman pertama. Kalau udah muncul halamannya, daftarnya, sorry, captionnya udah teman-teman bikin, baru kita bisa bikin daftar gambar ataupun daftar tabelnya. Caranya, kita tinggal ke bagian reference, terus pilih ini, insert table of figures. Perlu diingat, kita mau bikin daftar tabel kan, berarti captionnya juga harus yang tabel. Tinggal klik OK. Begitupun daftar gambar. Kalau mau bikin daftar gambar, ke reference, insert table of figures,
Terus teman-teman pilih captionnya yang gambar. Sorry. Oke. Nah, itu kalau caption teman-teman benar, halamannya benar, daftarnya ini bisa kita cek. Contohnya nih ya, aku mau ke gambar satu, tinggal CTRL, terus klik, dia langsung pindah ke gambar satu yang ada di halaman 11. Gitu juga kalau teman-teman udah ganti formatnya jadi PDF, jadi bisa langsung diklik ke halaman yang dituju gitu loh. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa-bisa. Nanti ya, sabar habis ini. Ini kan aku lagi nerangin daftar gambar dulu. Oh, kalau buat ngekliknya itu pakai CTRL terus klik kayak gini. Misalnya aku mau ke tabel satu CTRL, terus teman-teman tinggal arahin kursornya. Nah, CTRL terus diklik, udah. Kak, kok yang aku daftar gambarnya nggak muncul? Udah dikasih caption apa belum? Terus udah dikasih halaman apa belum? Jadi cara pertama kasih caption dulu. Terus cara kedua teman-teman bikin halaman. Bentar, gambarnya loading. Teman-teman yang lain bisa nggak bikin daftar gambar sama daftar tabel? Oh, ini tinggal diklik ini aja. Daftar gambarnya tinggal diklik. No atau yes. Cobain bisa nggak? Tadi aku juga kayak gitu sih. Kayaknya ada sisaan caption yang lama terus nggak kelihatan gitu loh. Coba diklik yes. Kalau nggak muncul, coba diklik no. Oke, sip. Ya, oke, oke. Itu daftar tabel sama daftar gambar. Gimana Kak kalau ada daftar bagan? Contoh, di sini aku bikin bagan, kita metodologi penelitian, aku bikin bagan, um, bentar, aku bikin bagan isinya bab-bab apa aja nih yang ada di file skripsi ini. Caranya, aku masukin dulu dong bagannya. Kita bisa bikin bagan itu dari Smart Art, kayak yang udah kita pelajarin di minggu kemarin. Ke bagian insert, terus teman-teman pilih Smart Art. Ceritanya, aku mau pakai Smart Art yang proses aja deh. Terus, text paint. Di file ini ada em, bab satu, terus ada bab 2, ada bab 3 gitu ya. Ada daftar pustaka. Terusnya ada daftar isi. Oke, ini ada bagan yang harus kita bikinin daftarnya. Caranya teman-teman sama, bikin caption dulu, klik si bagan yang tadi teman-teman bikin, klik kanan, habis itu insert caption. Kalau ini teman-teman mau namain dia sebagai bagan, berarti labelnya harus yang bagan. Atau teman-teman mau namain ini sebagai grafik, berarti pilih label yang grafik. Kalau nggak punya bagannya, sorry, kalau nggak punya labelnya, dibikin dulu ya. Ini isinya ceritanya ya. Layout, penulisan, skripsi. Kita klik OK. Setelah kita bikinin captionnya,
Baru kita lanjut buat bikin daftar bagan ataupun daftar grafiknya. Bentar, aku mau rapihin dulu. Kita balik lagi ke halaman yang di awal tadi. Nah, tambahin di sini daftar grafik. Caranya sama, teman-teman tinggal ke bagian reference, terus pilih insert table of figures, cari labelnya yang grafik. Kalau udah kita klik oke. Itu sama caranya. Ada yang mau ditanyain? Biasanya tuh pertanyaannya kayak gini. Kak, gimana ya? Aku lupa masukin em, captionnya gitu. Nah, di sini ada gambar yang harus teman-teman masukin dan harus dikasih caption. Tenang aja, si daftar gambarnya nggak usah teman-teman hapus. Kita tinggal update aja kayak daftar pustaka kemarin. Sebenarnya ini ada gambar yang baru teman-teman insert dan belum dikasih caption. Ya, kita tinggal kasih caption aja, klik kanan, insert caption, terus masukin captionnya yang gambar. Dia tuh bakalan penomornya secara otomatis gitu loh. Tadi kan yang globe itu gambar satu. Tapi karena aku masukin gambar apel yang posisinya lebih dulu daripada gambar globe, otomatis gambar globenya jadi gambar dua. Kalau udah dimasukin captionnya, kita tinggal update ke sini nih. Blok si daftar gambarnya, terus teman-teman klik kanan, ada yang namanya update field. Tinggal di update entire table. Kelihatan nggak? Kayak yang tadi aku bilang. Tadi kan gambar satunya global. Karena dimasukin gambar apel, jadi globalnya jadi gambar dua. Itu enaknya kalau kita bikin daftarnya secara otomatis. Bisa, bisa. Bentar, aku jawab dulu pertanyaan. Oh, berarti intinya tetap di satu label ya. Nanti dia otomatis. Ya, asal dia di satu label. Jangan sampai misalnya si apel ini labelnya picture. Terus si globe labelnya gambar. Nah, dia nggak akan jadi nyatu kayak gini. Pokoknya pastiin dia di label yang sama. Kak, bisa nggak captionnya jangan di bawah tapi di atas? Bisa. Kan tadi udah aku ajarin caranya. Waktu insert caption, bentar, insert caption, klik kanan, ada menu position. Teman-teman bisa atur. Kalau mau di atas, pilihnya yang above. Kalau mau di bawah, pilihnya yang below. Gitu. Oke kah yang tadi bertanya? Ya, Pak Agung sama Safa ya. Aman. Oke, itu tadi kita kalau nge-update isi daftar gambarnya. Kak, gimana kalau aku nambahin deskripsi sehingga halamannya doang yang berubah? Kayak ini kan pasti kegeser ya. Teman-teman bisa klik kanan, update field, tapi update-nya yang page number only aja. Atau bisa ke bagian reference, terus teman-teman klik update table. Update-nya yang page number only. Kalau mau nge-update nomor doang, pilihnya yang page number only gitu. Tapi kalau mau nambahin isi daftarnya, pilihnya yang entire. Kayak gini, update table. Nih, kalau nomor aja, pilihnya yang page number only. Kalau mau nge-update daftarnya yang update entire table. Itu, sampai di sini ada pertanyaan.
Amankah teman-teman? Aman. Oke. Kalau misalnya aman, aku lanjut ya. Tadi kita udah belajar bikin daftar tabel, daftar gambar, sama daftar grafik. Kak, gimana caranya bikin daftar isi? Kalau teman-teman mau bikin daftar isi, langkah pertama yang harus dilakuin itu kasih yang namanya heading. Heading itu kayak kasih tanda mana nih yang subbab, mana yang bab. Contohnya, bab satu, bab 2, bab 3 itu kita sebut sebagai heading satu karena dia judul bab kan. Tapi anak babnya kayak 1.1, 2.1, 3.2 kan subbab kita sebut sebagai heading 2. Cara kasih heading itu teman-teman tinggal blok aja bab atau subbabnya, terus kita ke home, pilih yang namanya style. Cari di sini style heading satu. Kalau nggak ada, teman-teman bisa bikin style baru. Aku waktu skripsian tuh kayak dibikinin style sendiri gitu loh. Misalnya heading satu, aku kasih nama stylenya skripsi satu. Terus kita modify. Sorry. Nggak ada namanya ternyata. Dimodify. Style based on-nya harus diganti jadi heading satu. So, ini bold, center. Oh, misalnya fontnya 13. Itu bisa diatur. Terus warnanya yang black. Kalau udah kita klik oke. Tanda dia udah ada headingnya itu ada tanda segitiga di sebelah kiri. Kelihatan gak tadi? Nih, itu tanda dia udah ada headingnya. Perlakuin itu di semua nama bab dulu deh, yang heading satu. Di blok, terus kita kasih heading satu. Sama bab satu juga itu di heading satu. Pokoknya teman-teman kasih dulu semua nama, sorry, semua headingnya itu bab satu, mana bab dua ya? Ini bab dua, kita pindahin ke halaman baru, kasih heading satu. Terus kita cari lagi bab tiga, bab tiga di blok, terus kita kasih heading di blok, kasih heading satu. Kalau udah semua judul bab kita kasih heading satu, maka langkah berikutnya kita bikin heading dua. Caranya sama, teman-teman tinggal blok aja. Heading 2 itu kan berarti misalnya yang ini nih, yang 3.1 sama 3.2 gitu kan. Ya Allah, berat banget fotonya. Bentar, teman-teman blok dulu. Setelah di blok, kita ke style, cari di sini heading 2. Kalau nggak ada, kita bikin style baru. Namanya misalnya skripsi heading 2. Jangan lupa dimodify dulu, ganti dia style based on-nya jadi style based on heading 2. Tanda udah ada headingnya itu ada segitiga kecil di sebelah kiri. Nah, perlakuin ini juga buat subbab di bab satu sama bab 2. Ini pembahasan, kita kasih heading 2.
Terus ada hasil penelitian, kasih heading 2. Nah, gini, ini ada metodologi penelitian, terus ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada apa lagi? Ada latar belakang. Ini kan heading 2. Tinggal ke home, terus pilih yang tadi, heading 2. Kalau udah semua stylenya teman-teman kasih gitu ya, kasih heading 1 atau heading 2, kita tinggal cek benar atau enggak nih si headingnya dengan cara di CTRL-F atau Control Find. Kita pilihnya yang ke heading. Di sini kelihatan, oh headingnya tuh ada ini, kemudian ada ini, dan ada ini. Kalau udah benar semuanya, ini nggak usah dikasih heading nggak sih? Buat apa? Mari kita hapus dulu di keluar formatting. Oke. Kalau udah benar headingnya, maka langkah berikutnya teman-teman tinggal bikin halamannya. Nah, agak susahnya tuh gini. Kadang ada orang yang, Kak, di covernya nggak mau dikasih halaman, kan? Terus ada lagi yang bilang gini, Kak, kalau di awal bab halamannya di bawah, sisanya halamannya di atas. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita tinggal bikin section atau pemisah. Di sini kita perlu em, pemisah satu buat cover, terus pemisah dua buat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar grafik. Karena ini nanti nomor halamannya bak angka Romawi kan. Dan pemisah yang selanjutnya itu buat bab 1 hingga selesai. Gimana cara bikin pemisah? Caranya teman-teman tinggal ke bagian paling terakhir dari halamannya. Terus kita ke desain. Sorry. Kita ke layout. Pilih yang namanya next page. Break. Terus next page. Ini kelihatan nih, udah ada section 1. Ini section kedua, atau pemisah kedua. Kita tinggal nambahin pemisah ketiga di sini. Ke layout, terus breaks, next page. Kalau benar, dia tuh nanti bakalan ada 3 section, kan? Nah, setelah kita kasih section, kita harus matiin yang namanya link to previews. Kenapa ini perlu dimatiin? Kalau nggak teman-teman matiin, nanti nomor halamannya tuh bakal sama di seluruh halaman gitu loh. Dimatiin dulu aja pokoknya. Di semua section ya, matiin link to previews-nya. Oke. Kalau udah mati, baru kita bisa bikin nomor halamannya. Yang cover itu kita kosongin halamannya. Nah, untuk halaman berikutnya kita pakai angka Romawi. Caranya tinggal, misalnya ini ceritanya nggak ada ya. Teman-teman tinggal ke bagian header atau footer. Itu 2 kali kayak gini. Laptopnya lagi menguji kesabaran pisan. Loading, sabar ya teman-teman. Oke, tinggal ke header atau footer. Terus kita pilih page number. Pilih format nomor halamannya. Misalnya mau di bawah, kliknya yang bottom. Oke. Kalau mau angka Romawi, tinggal di blok nomornya. Terus kita pilih ke page number lagi. Pilih format page number. Teman-teman ganti formatnya jadi angka Romawi. Kelihatan nggak? Ini angkanya udah angka Romawi. Romawi 1, terus Romawi 2. Nah, sisanya itu ya udah otomatis nurut gitu loh. Dari nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau udah berhasil bikin halamannya, kita tinggal bikin daftar isinya. Caranya ke bagian reference, terus teman-teman klik yang namanya table of content.
Klik aja yang automatic table one. Kelihatan kayak ini. Kalau ada yang begini ya, tunggu nih. Sorry, tinggal hidupin show and hide-nya aja. Hapus page break. Selesai daftarnya. Sampai di sini, paham nggak? Dia memang agak ribet. Aku pun gak langsung hafal dalam satu kali praktek. Butuh beberapa kali ngerjain sampai hafal gitu tata cara bikin daftar isinya. Tapi setidaknya teman-teman paham step-stepnya. Yang pertama tadi harus dikasih style dulu, kasih heading. Terus yang kedua teman-teman bikin pemisahnya atau section, bikin halamannya, baru bikin daftar isinya. Oke nggak teman-teman sampai di sini? Aman? Ada bagian yang perlu aku ulang nggak? Ada yang mau ditanyain? Teman-teman bisa hmm, nontonin lagi video ini gitu buat mengingat cara bikinnya, cara bikin daftar isi. Kah? Ada pertanyaan? Oke, Kak, dulu pernah nemu halaman di file yang berbeda. Di file ada yang berbeda, salah satunya landscape, yang lainnya portrait. Itu bisa, kita ngakalinnya sama caranya dengan dikasih section. Contohnya ya, yang ini itu sampai sini halamannya portrait, terus halaman tabelnya landscape. Bentar, itu bisa sih. Teman-teman tinggal bikin section aja di sini ke layout, breaks, next page, otomatis dia jadi section baru. Oh iya, ini hex. Kalau misalnya ada halaman kosong kayak gini, teman-teman bisa hidupin show and hide yang ada di menu, yang kayak page kebalik, terus kita hapus page breaknya. Kalau udah tinggal dimatiin. Terus di sini dikasih section lagi. Hmm, enggak. Oh, banyak halaman kosong. Bentar ya. Layout, breaks, next page. Oke, kita lihat dulu sectionnya. Kalau udah benar, teman-teman bisa ganti orientasi kertasnya ke layout, orientation. Ini ganti yang landscape. Oke, udah landscape kan? Bawahnya kembali lagi jadi portrait. Ngakalinnya gitu sih. Aku biasanya pakai dibikinin lagi section baru gitu. Nah, terus gimana kan nomor halamannya? Untuk nomor halamannya, teman-teman bisa cek. Di sini terakhir kan tadi halaman ketiga. Berarti ini halaman keempat kan? Tinggal teman-teman blok, matiin dulu link to previews-nya, di blok, terus format page number. Kita mulai dari halaman keempat. Oke, dia otomatis bawahnya halaman kelima dan halaman keenam. Lanjutin lagi ke sini, berarti matiin dulu link to previews. Mulai dari halaman ke-7
Selesai. Kalau udah kayak gini, kita balik lagi ke daftar isinya yang tadi, terus kita update halamannya, update table, update page number only. Sampai di sini, pahamkah? Oke, siap, sama-sama. Sorry teman-teman, aku baru tahu ternyata kalian habis ini harus kelas PPT. Karena udah selesai kelasnya, udah lebih juga beberapa menit, aku akhirin dulu kelas Microsoft Word-nya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah join di kelas aku selama empat pertemuan ini. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata selama mengajar. Semoga ilmu yang aku share ke teman-teman itu bermanfaat ya. Sampai bertemu di lain waktu. Oh, dan jangan lupa buat kerjain tugasnya supaya dapat sertifikat. Jangan lupa isi presensi ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Aku izin live duluan ya.